Haleluya, haleluya. Shalom, shalom, haleluya. Saya lihat wajah-wajah sukacita di tempat ini, amin. Kita sudah merasakan berkat kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Saya mau kita lambaikan tangan untuk yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi ini, amin. Saya percaya kita semua merasakan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan selama 1 minggu lamanya hingga saat ini kita ada di tempat ini, kita mau fokus untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat begitu banyak yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Suka duka boleh kami lewati, tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna senantiasa. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan kami ada di tempat ini, semua kami tanpa terkecuali Bapa. Kami percaya Kau akan melawat kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan ibadah kami pagi ini Bapa, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Kami rindu memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami rindu menyembah Engkau Bapa. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersatu hati Tuhan. Kami mau menolak setiap apapun yang bukan berasal dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus-Mu menguasai ruangan ini. Setiap hati-hati kami untuk kami dapat memuji memerlukan Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami tahu dengan apa kami dapat membalas Tuhan. Setiap kasih-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Setiap sukacita yang senantiasa kami rasakan. Amin Bapa. Apaku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Haleluya. Dengan apaku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Dengan apa kami membalas Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Amin Bapa. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan. Pagi ini dengan jiwa yang berglori Tuhan. Penuh sukacita kami siap untuk memuji permuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebuah yang bisa memuji Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Tetap berdiri. Boleh berikan senyuman. Juga mungkin salam kepada teman-teman saudara kita di sebelah kita. Katakan Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Kita mau masuk hadiratnya Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan. Amin. Mari kita bersukacita, kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Ku bersuka sebab dia girakanku. Oh, oh.
Haleluya. Amin. Kita terima sukacita surga. Bukan hanya terima hari ini, tapi kita pasti sudah menerimanya. Dan kita akan terus menyanyi, memuji Tuhan. Sukacita dari surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami siap Bapak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi ini.
menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Manusia, Dia diam di antara kita. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami sadari Tuhan bahwa hanya Engkau-lah terang bagi jalan hidup kami. Engkau Allah penuntun hidup kami, Engkau Allah sumber kekuatan, Engkau Allah sumber pertolongan. Engkau Bapa gunung batu keselamatan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh diizinkan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya. Dan urapi setiap kami yang menerima kebenaran firman-Mu. Engkau memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Saya bersyukur pagi ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara kembali. Dan di pagi hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengucapkan syukur untuk anugerahnya Tuhan. Boleh dibilang benar-benar mukjizatnya Tuhan. Dan gereja ini juga jadi alatnya Tuhan. Jadi berkat buat saya. Saya mau sharing sedikit, boleh ya Bapak Ibu Saudara ya?
Tanggal 5 Januari kemarin saya jalanin operasi kaki, operasi yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Jadi hampir 3 tahun ini udah 7 kali operasi. Jadi tanggal 5 Januari kemarin saya jalani operasi kaki di Kuching di Malaysia karena 3 dokter yang saya temui di sini bilang bahwa lutut saya lebih baiknya nggak diimplan lagi, udah nggak bisa diimplan lagi lah, lebih baiknya begitu. Jadi disuruh lurus seumur hidup, Bapak Ibu bisa bayangkan, disuruh lurusin seumur hidup. Lah ini baru 6 bulan 7 bulan aja kemarin udah rasanya sakit nih di pinggang saya, paha sama betis udah rasa seperti ketarik begitu, kayak orang kram lah. Tapi ketariknya nggak sekencang kram gitu. Jadi akhirnya banyak sekali rekomendasi, udah pergi ke Malaysia. Ada 2 dokter di Penang sama di Kuching dan rupanya banyak sekali rekomennya ke Kuching. Jadi akhirnya kita pergi ke Kuching, konsultasi dengan dokter di sana. Dan waktu ketemu dokter di sana, saya tanya, bisa diimplan nggak dok? Bisa, no problem. Infeksinya gimana? Karena bakterinya selama ini nggak kelar-kelar nih dok. Bisa, no problem. Jadi dokternya dengan dinginnya jawab cuman begitu. Kalau kamu mau ditangani di sini, ada 2 kali operasi. Operasi yang pertama nanti kamu diganti semennya. Jadi ini sekarang lutut saya kiri nggak bisa ditekuk Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kita kalau duduk masih bisa ditekuk lutut kita ya. Itu bersyukur, itu anugerah Tuhan itu. Kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa bisa ditekuk itu aja anugerah. Coba tengok kanan kirimu, hidupmu penuh anugerah, bilang sama kanan kiri Anda. Ya, jadi udah jangan banyak ngeluh dalam hidup ini ya. Anda lututnya bisa nekuk itu aja itu anugerah. Betul tidak? Saya ini nggak bisa nekuk. Nah, jadi ketika saya tanya begitu, dokternya bilang ada 2 kali operasi. Operasi yang pertama nanti diganti semennya sama antibiotiknya. Jadi dari kemarin lutut saya juga nggak bisa nekuk, masih ada semennya antara tulang betis dan tulang paha disatuin, tengahnya di semen, pakai antibiotik. Nah, rupanya apa? Operasi pertama nanti diganti semennya sama antibiotiknya. Dan nanti setelah itu kira-kira 6-8 bulan kalau bakterinya itu, infeksinya itu sudah mati, semua sudah beres, baru dioperasi lagi untuk pasang implan supaya bisa nekuk. Nah Bapak Ibu Saudara, kemarin tanggal 5 Januari saya sudah jalani operasi yang pertama, puji Tuhan banget. Jadi sekarang ini kalau berdiri udah gak nyeri Bapak Ibu Saudara. Tapi masih dibantu dengan tongkat dan sekarang saya bisa latihan 1-10 langkah, kalau melangkah tanpa tongkat sudah berani, sudah bisa. Jadi udah gak nyeri. Kalau tadinya puji Tuhan banget. Jadi buat saya tadinya kalau saya mau pelayanan begini hari Minggu, hari Sabtu sore saya mesti minum anti nyeri. Minum painkiller dulu Bapak Ibu Saudara. Supaya bisa gagah perkasa, bisa pelayanan. Kalau enggak nyerinya minta ampun. Tapi sekarang nyerinya udah enggak ada. Sudah mulai bisa berdiri enak, begitu jalan juga udah enak. Tapi rasanya masih dicengkrem. Karena apa? Kan ada plat dari atas lutut sampai bawah lutut. Jadi kira-kira sejengkal gini. Tolong bantu doa Bapak Ibu Saudara. Nanti tanggal 27 Februari saya akan jalani lagi operasi yang ke-8. Yang ke-8. Benar-benar semoga ini menjadi final surgery Bapak Ibu Saudara. Operasi yang terakhir gitu, jadi final test gitu ya. Makanya saya sama istri saya bilang tahun ini tahun pemulihan. Tahun ini tahun pemulihan, tahun ini tahun recovery buat kita. Yakini imani saya nanti datang khotbah lagi di sini udah nggak pakai tongkat lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, tolong bantu doa Bapak Ibu Saudara supaya semuanya berjalan lancar dan juga dana yang dibutuhkan juga tersedia. Biarlah semuanya itu Tuhan yang atur. Tuhan yang atur. Benar-benar kalau ngomongin mukjizat saya benar-benar nggak bisa ngomong. Saya sampai hari ini benar-benar cuman karena mukjizat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau katakan dan GBI Jelambar Timur ini termasuk salah satu yang menjadi alat Tuhan. Gereja ini sudah menjadi berkat bagi saya Bapak Ibu Saudara. Oke, nah, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, mari kita sama-sama melihat. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah hari ini saya diberikan tema tentang body of Christ, ya, tubuh Kristus. Oke, mari kita sama-sama lihat.
Apa bagian kita, apa peran kita sebagai anggota tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat melalui bagian ini. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Yang sudah menemukan katakan haleluya. Yang enggak ketemu katakan halelupa. Lupa ayatnya di mana begitu ya. Oke, kita lihat sama-sama. Ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang tubuh Kristus, kita sadari atau enggak kita sadari Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kekristenan kita ini punya dua hal yang sangat penting yang harus kita ngerti sama-sama. Orang Kristen itu hidup di dalam sebuah organisasi, tapi juga enggak bisa dipungkiri. Satu sisi lagi orang Kristen harus sadar bahwa kita harus menjadi organ Kristus. Jadi ada dua hal ini. Kita sebagai organ tubuh Kristus, tapi kita juga hidup di dalam sebuah organisasi. Sekarang di gereja kita ada gembala, ada wakil gembala, ada para pengurus, tim gembala mungkin. Ada jemaat, nah kita punya sinode segala macam, itu bicara tentang organisasi. Di dalam tubuh Kristus ada sebuah organisasi di dalamnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya bagaimana kita berfungsi sehari-hari dalam kehidupan kita perlu sadar bahwa kita ini organ tubuh Kristus. Saya nggak akan bahas tentang berbagai macam fungsi kita segala macam. Saya yakin dan percaya minggu-minggu sebelumnya mungkin sudah dibahas. Tapi nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Nah sebagai organ tubuh Kristus, kita ini mesti jalankan fungsi kita. Kita sebagai organ tubuh Kristus kita nggak akan berfungsi dengan baik kalau kita nggak nurut sama perintahnya kepala. Karena saya mau katakan simpel begini loh. Kita kalau semua saya nih seperti sekarang, saya perintahin tangan saya untuk gerak begini, saya perintahin tangan saya untuk bergerak seperti ini. Ini perintahnya kepala Bapak Ibu Saudara. Otak yang memerintahkan, betul? Betul? Ini mohon maaf nih, ini mohon maaf ya, saya mohon maaf sebelumnya. Kalau seumpama di sini ada, Pak, Bu, kalau seumpama orang dikatakan ada syarafnya yang putus, orang yang piansui, orang yang stroke. Itu artinya apa? Perintah dari sini gak bisa dijalankan sama organ tubuhnya. Nangkep maksud saya? Nah orang Kristen seringkali juga begitu. Kalau Anda dan saya, kita nggak punya hubungan sama kepala, jangan kaget. Kita jadi orang Kristen yang nggak bisa jalanin fungsi kita. Nangkep maksud saya? Tengok kanan kirimu. Lihat tampang lu sih gue rada curiga sebenarnya. Tolong bilang sama kanan kiri Anda. Ya. Nah sebagai organ tubuh Kristus kita ini harus berfungsi. Amin. Nah saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar. Bagaimana di dalam hidup kita bersama sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus di tempat ini, sebagai organ tubuh Kristus. Kita ini boleh jalankan fungsi kita. Kita ini boleh hidup seturut dengan maunya Tuhan sebagai tubuh Kristus.
Nggak akan khotbah terlalu panjang lebar sih. Ada 4 hal yang perlu kita belajar. Yang pertama, coba kita lihat. Apa yang Rasul Paulus katakan di dalam bagian ini? Ayat 1 dan ayat 2, coba kita lihat. Nah ini, jadi karena apa di situ? Dalam Kristus, itu tolong digarisbawahi. Jadi karena dalam Kristus. Nah di dalam Tuhan Yesus, di dalam komunitas kita sebagai orang Kristen, apa yang mesti ada di situ dikatakan. Jadi dalam Kristus ada nasihat 1, ada penghiburan kasih 2. Ada persekutuan roh 3 itu. Ada kasih mesra itu 4. Yang kelima ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bapak ibu saudara, ini yang pertama yang perlu kita sadari. Anda dan saya, kita semua sebagai organ tubuh Kristus. Kita sebagai body of Christ. Kita harus sadar di dalam komunitas kita sebagai orang Kristen. Apa yang mesti ada? Wah terima kasih Pak. Terima kasih. Apa yang mesti ada Bapak Ibu Saudara? 5 hal ini. Ini poin yang pertama. Jadi di dalam komunitas kita ini kalau kita mau jalankan fungsi kita sebagai tubuh Kristus. Yang mesti ada yang pertama apa? Ada nasihat. Tolong ingat, kita ini jadi jemaat GBI Jelambar Timur. Kita mesti saling nasehatin, saling ngingetin. Amin. Amin. Kadang-kadang yang satu bisa jadi jalannya mulai nyengsong. Nah yang ngerti, yang lihat mesti ngingetin, mesti nasehatin. Itu juga bagian dari tubuh Kristus. Nah yang dinasehatin jangan auban. Tengok kanan kiri Anda, kayak lu. Bilang sama kanan kiri Anda. Seringkali kita ini sebagai jemaat, sebagai organ tubuhnya Kristus, fungsi ini gak bisa jalan gara-gara apa? Yang satu cuek bebek, gak mau ngingetin, yang satu juga auban. Tapi saya gak bicara untuk jemaat di sini kok, enggak. Di GBI yang lain di sini enggak. Nanti takutnya saya gak diundang khotbah lagi. Ini loh fungsi kita. Amin. Di rumah tangga juga sama. Suami itu gak selalu benar. Istri itu gak selalu benar. Makanya suami juga perlu diingetin sama istri. Istri perlu diingetin sama suami. Orang tua perlu diingetin sama anak. Anak juga perlu diingetin sama orang tua. Nah kan satu keluarga. Begitu pula gereja ini kan keluarga. Kita sebagai tubuh Kristus mesti ada nasihat. Mesti ada nasihat. Saling nasehatin, saling ngingetin. Amin. Kemudian dikatakan lagi di situ apa? Ada penghiburan kasih. Kata penghiburan kasih ini Bapak Ibu Saudara dalam bahasa aslinya itu sebenarnya bicara memberikan sebuah penghiburan dengan dasar hati yang mengasihi. Itu loh. Jadi tolong ingat di dalam kehidupan keluarga sebagai gereja di tempat ini, GBI Jelambar Timur di tempat ini, Pak, Bu, mungkin ada jemaat yang lagi berduka, mungkin ada jemaat yang lagi punya masalah, mungkin ada jemaat yang lagi punya pergumulan yang berat. Kita perlu jalankan fungsi kita, memberikan penghiburan, kekuatan, dasarnya hati kita mengasihi dia. Amin. Jadi kita ketika kunjungan, ketika kita ketemu sama dia, sekedar ngomong gini aja. Udahlah, apapun masalah yang kamu hadapi, pasti Tuhan kasih kekuatan, pasti Tuhan tolong kamu. Ayo aku akan backup kamu, aku akan bantu kamu dalam doa. Itu namanya udah penghiburan. Kekuatan, dasarnya hati kita mengasihi dia. Itu yang mesti ada. Amin. Jadi buat saya heran sekali kalau ada orang Kristen ngelihat orang lain punya masalah. Bodoh. Emang gue sendiri gak punya masalah ngurusin masalahnya orang. Loh. Tuhan gak panggil kita untuk itu. Tuhan justru panggil kita untuk memberikan penghiburan, kekuatan. Dasarnya hati kita mengasihi dia. Amin. Yang ketiga di situ apa? Ada persekutuan roh, R-nya R gede. Persekutuan komunitas kita dibangun dengan dasar apa? Karyanya Roh Kudus.
Makanya tolong ingat kalau ngumpul kita ini, kalau ngumpul di gereja, kalau bersekutu ingat. Harusnya isinya pujian penyembahan kepada Tuhan, saling menguatkan, doain satu dengan yang lain. Jangan sampai ketika kumpul ternyata ngomongin orang lain. Lu tahu nggak dia selingkuh sama siapa? Gue tahu. Jadi kita ketemu di gereja, kita kumpul bukannya kita memuji memuliakan Tuhan. Tapi ketemu di gereja isinya cuma ngomongin orang aja sana sini. Bukan itu maksudnya Tuhan. Sebagai komunitas di dalam Kristus, kita mesti ada persekutuan di dalam roh. Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan. Itu penting sekali. Amin. Makanya saya seringkali bilang sama istri saya, kita punya teman banyak, kita punya sahabat banyak. Tapi kalau ketemu orang isinya cuma ngomongin jeleknya orang, mending gak usah kumpul. Ngotor-ngotorin pikiran. Betul? Betul? Dan tolong ingat Bapak Ibu Saudara, tolong ingat ya. Burung itu terbang dengan burung yang sejenis. Burung itu terbang selalu dengan burung yang sejenis. Anda lihat aja. Kalau Anda kumpul sama orang yang senengannya, ngomongin orang, jeleknya orang, Anda juga jadinya kayak gitu. Lihat aja. Tengok kanan kiri Anda. Lu termasuk gak? Tanya sebelah Anda. Komunitas kita ini harusnya gak seperti itu gitu loh. Amin. Amin. Bilang sama kanan kiri Anda lagi. Jangan amin-amin doang. Bilang sekali lagi. Makanya buat saya heran kalau ada orang Kristen di gereja. Loh. Ketika ketemu isinya. Lu tahu dia gak? Gue tahu. Ngomongin orang jeleknya orang. Ya Tuhan. Kemudian apa dikatakan di situ? Ada kasih mesra. Ada belas kasihan. Ini bicara tentang kasih Bapak Ibu Saudara. Di dalam komunitas kita harus ada kasih mesra. Saling mengampuni. Kan ada lagunya tuh. Betul tidak? Betul tidak? Ada kasih mesra saling mengampuni itu penting banget. Jadi jangan sampai di dalam komunitas kita ternyata apa Bapak Ibu Saudara? Isinya dipenuhi benci, dendam, dengki. Kita ketemu tapi bisa jadi gak negur satu sama lain. Tuhan gak mau kita seperti itu. Tuhan gak mau kita seperti itu. Amin. Makanya tema ini sebenarnya ini tema yang rada-rada saklek ini Bapak Ibu Saudara. Ini yang mesti ada. Saya nggak ngomongin dari sisi tentang karunia-karunia kita, wah apa-apa. Saya nggak ngomongin dari sisi itu. Tapi di dalam komunitas kita perlu ada. Ada 5 hal ini tadi. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Saling ngampuni, betul tidak? Kemudian apa? Ada belas kasihan. Amin. Itu yang penting ada Bapak Ibu Saudara. Makanya tolong diingat jangan sampai kita ini umat Tuhan, kita anak-anak Tuhan. Tiap minggu kita memuji menyembah Tuhan kayaknya hebat. Tolong diingat, Anda mau nyanyi lagu kayak apapun, Anda mau memuji menyembah Tuhan seperti apapun. Tapi kalau hatimu penuh benci, dendam sama orang lain, pujian penyembahanmu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Nah maksud saya, ada di pagi ini yang masih suka nyimpan benci dendam sama orang lain? Nunggu Natalan baru damai? Tuhan gak mau hidup kita seperti itu. Jangan sampai cuman sekedar nyanyi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Padahal ketika ketemu orang langsung. Suami istri gak akur. Tapi saya gak bicara untuk jemaat di GBI Cilambar Timur. Di sini enggak. Yang itu masalahnya. Betul? Yang kedua, kita lihat. Apalagi yang mesti ada? Saya mohon maaf, saya minum dulu ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, di dalam ayat 3 dan ayat 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Ini loh yang perlu digarisbawahi.
Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini yang kedua. Bicara tentang tubuh Kristus, Anda dan saya, kita sebagai jemaat di gereja ini, dibutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa menjalankan fungsi kita. Seseorang kalau seumpama dia sombong, dia tinggi hati, Pak, Bu, bakalan susah untuk menjalankan fungsinya. Orang bakalan susah terima nasihat kalau dia sombong. Seringkali ketika kita dinasehatin orang lain, kita seringkali mikir, emang lu siapa? Emang lu lebih kaya dari gue? Emang lu lebih pinter dari gue? Lu gak tahu siapa gue? Gue aja gak tahu siapa gue, gitu kan. Kita kan sombong sekali. Untuk kita bisa menjalankan fungsi kita, untuk kita bisa terima nasihat, untuk kita bisa belajar dari segala sesuatu ini butuh kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Bisa nerima nasihat itu butuh kerendahan hati. Mau diingetin itu butuh kerendahan hati. Betul? Mau belajar itu butuh kerendahan hati. Makanya kenapa kalau di sekolah teologi seringkali ada joke, ada guyonan itu di sekolah teologi. Orang biasanya kalau udah lulus dari sekolah teologi, gelarnya STH, Sarjana Tinggi Hati. Lulus S2, MTH, makin tinggi hati. Lulus S3, PhD gitu ya, PhD, itu paling harus diingetin. Kenapa orang seringkali, waduh kalau ngerasain udah lulus sekolah teologi, udah tahu segalanya. Dengerin khotbah, gak mau buka hati, langsung ngeritik. Ini khotbahnya gak enak nih, khotbahnya gak bagus nih. Wah ini begini-begini. Jadi dia gak mau buka hati. Pak, Bu, dalam hidup ini supaya kita bisa dibentuk sama Tuhan, supaya kita bisa belajar sesuatu, supaya kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai organ tubuh Kristus, dibutuhkan kerendahan hati. Amin. Kadang-kadang dinasehatin tuh nggak enak. Kadang-kadang diingetin orang, waduh begini-gini rasanya nggak enak. Coba kalau kita lihat hari-hari ini, berapa banyak orang diingetin sedikit, wah marah. Bapak Ibu Saudara, di dalam komunitas kita, supaya kita bisa menjalankan fungsi kita perlu mau terima nasihat dan itu dibutuhkan kerendahan hati. Amin. Amin. Ini banyak suami di sini. Saya seringkali katakan kalau khotbah di kaum pria, Pak tolong ingat, suami itu gak selalu kuat. Suami itu gak selalu benar. Tuhan berikan kita istri sebagai penolong untuk ngingetin kita. Amin. Untuk ngingetin kita supaya kita tetap bisa berdiri kokoh dalam hidup ini. Tolong Bu kalau sebelah Anda itu suamimu atau kalau laki-laki tolong colek. Dengar tuh pendeta ngomong, dengar pendeta ngomong. Bener gak? Siapa tahu sebelah Anda tuh aubannya minta ampun. Jangan-jangan istri Anda ngelus dada. Duh suami gue kalau bisa gue tukar tambah di Tokped, gue tukar tambah nih suami gue. Bapak Ibu Saudara, ini hal yang kedua. Supaya kita bisa menjalankan fungsi kita, dibutuhkan kerendahan hati. Rasul Paulus menasihatkan untuk jemaat di Filipi. Dalam komunitas kita, dalam komunitas sebagai jemaat, untuk hidup bersama sebagai jemaat. Supaya bisa menjalankan fungsi kita, dibutuhkan kerendahan hati. Amin. Yang ketiga, masih kuat? Kalau enggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Kemudian yang ketiga, kita lihat bagian ini. Di dalam ayat yang kelima, itu ada ungkapan yang menarik dari Rasul Paulus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, apa di situ? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini dua hal yang penting. Memiliki pikiran dan perasaannya Kristus. Hidup kita sebagai jemaat untuk kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai organ tubuh Kristus, kita mesti punya pikirannya Kristus, kita mesti punya perasaannya Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus itu seperti apa sih Bapak Ibu Saudara? Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, waktu Tuhan Yesus hidup dalam dunia ini, Pak, Bu, Anda lihat, apa yang ada di pikiran Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapaknya, itu dianggap sebagai makanan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu pikirannya Tuhan Yesus. Dia ingin menyenangkan hati Bapaknya.
Dia melakukan sesuatu all out untuk Bapaknya. Dan kalau Anda lihat Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Bapak Ibu Saudara, perasaan Kristus itu seperti apa? Yesus itu hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Hati Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan belas kasihan. Anda lihat ketika Yesus melihat orang banyak, Alkitab mencatat, Yesus memandang mereka seperti domba tanpa gembala. Hati Yesus dipenuhi dengan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, Anda lihat lagi bagaimana Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, sangat mengasihi setiap orang. Ketika ketemu Bartimius, makanya saya itu bertobat banget udah. Saya bertobat banget urusannya sama pengemis. Ketika saya baca kisah tentang Bartimius, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak berani lagi memvonis pengemis. Nggak berani lagi, saya bertobat banget urusannya itu. Bartimius, seorang pengemis yang buta. Teriak, Yesus kasihanilah aku. Rupanya apa? Yesus jalan kan sama rombongannya. Bisa jadi itu murid-muridnya. Rombongannya bilang, diam. Dibentak suruh diem. Tapi ternyata apa? Bartimius teriak makin kenceng lagi. Yesus kasihanilah aku. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Panggil dia, suruh dia ke sini. Bayangan saya. Waktu Yesus sudah panggil Bartimius, dia ketemu Bartimius. Ditanya nih Bartimius, apa yang kamu mau? Aku perbuat bagimu. Bapak Ibu bisa bayangkan, raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Sama pengemis pun dia gak menghina. Dia tanya, apa yang aku bisa lakukan bagimu? Dan Bartimius bilang, Rabuni. Rabuni itu artinya guru. Guru, aku pengen melihat. Yesus jamah Bartimius. Bartimius sembuh dan dia bisa melihat. Saya sering baca ayat itu. Tapi beberapa tahun yang lalu, ketika saya baca ayat itu kayak nempelak banget buat saya. Makanya sampai detik ini, saya gak berani menghina pengemis. Makanya saya sering kali kalau ngomong di jemaat dimanapun. Pak, Bu, kalau engkau rela kasih dia 1.000, kasih dia 1.000. Engkau rela kasih 2.000, kasih dia 2.000. Sering kali kita suka berpikir jahat. Kita gak punya perasaannya Kristus. Badan seger bukannya kerja. Malahan ada orang bilang, Pak Sam jangan kasih, gak mendidik. Emang Anda kalau gak ngasih sudah mendidik? Gak mendidik juga kan? Betul tidak? Kalau mau didik, tampung aja di rumah Anda, kita latih dia apa? Kita ngedidik enggak, ngasih pelatihan enggak, nolongin dia enggak. Tapi badan seger, bukannya kerja. Saya enggak pernah bisa menghina pengamen. Kenapa? Saya dulu pengamen. Makanya saya kalau semua, ya kebetulan deket ya sama sini ya. Itu kalau keluar dari jalan tol itu, dari arah Grogol keluar di jalan tol itu, anak-anak kecil di situ. Kalau ngelihat muka saya punya julukan khusus. Saya ini di mata mereka saya punya julukan khusus. Dijulukinya apa Bapak Ibu Saudara? Weh, Om Langganan. Di situ saya punya nama, bukan Samuel Pristiwantoro, Om Langganan. Kadang kalau berhenti di lampu merah situ, saya panggil aja satu. Saya kasih. Kadang saya bawain gorengan, bawain apa, solcis atau apa. Bagi-bagi ya sama yang lain. Panggil yang lain. Woi, Om Langganan. Apa yang kita bisa lakukan untuk menolong orang lain, lakuin. Karena ketika Anda melakukan sesuatu untuk orang lain, ingat, apa yang kita tabur, kita pasti akan menuai. Gak usah mikirin yang neko-neko. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, miliki pikiran dan perasaannya Kristus. Ketika engkau memiliki itu, baik di gereja, di rumah, di kantor, di kampus, dimanapun kita berada, kita akan berfungsi dengan baik. Karena kita punya pikirannya Kristus. Hatinya Kristus ada dalam kehidupan kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir ini mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena waktu saya tinggal 9 menit ini Bapak Ibu Saudara. Kita lihat. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan apa di situ? Taat sampai mati, itu tolong digarisbawahi. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Sebagai organ tubuh Kristus, bagaimana kita bisa berfungsi dengan baik, dibutuhkan ketaatan. Saya seringkali katakan begini, orang Kristen yang nyimpen benci, nyimpen dendam, nyimpen dengki, bukannya orang Kristen yang gak tahu ayat Alkitab yang bilang suruh ngampuni. Tahu. Tapi masalahnya gak taat. Betul? Betul? Orang Kristen yang selingkuh bukannya orang Kristen yang gak tahu bahwa itu gak boleh, itu perzinahan. Tahu. Tapi masalahnya apa? Satu, gak taat. Berapa banyak dalam kehidupan kita sebagai organ tubuh Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita gak bisa berfungsi dengan baik. Karena apa? Kita gak taat. Tuhan suruh A, kita lakukan B. Tuhan suruh ampuni, suruh kasihi, tapi kita ngampuni Pak Sam. Muka taruh di mana? Lo tolong diingat, muka itu udah jangan ditukar kemana-mana. Muka itu biarin aja di sini. Betul? Seringkali kita ini lebih senang nyimpen benci, lebih senang nyimpen dendam, lebih senang nyimpen dengki. Makanya kita gak bisa berfungsi dengan baik, gak taat. Sama seperti tadi saya kasih gambaran. Kalau seumpama seseorang kena stroke itu artinya apa? Ada syarafnya yang putus. Otak memerintahkan apa tapi organ tubuhnya gak bisa karena ada syaraf yang putus. Orang Kristen kalau dia hubungannya putus dengan Tuhan, dia gak taat sama Tuhan, jangan kaget. Dia gak bisa jalankan fungsinya dengan baik. Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar mulai hari ini. 4 hal ini simple banget. Apa yang ada di dalam komunitas kita, mari kita jalankan. Ada nasihat, kita mesti saling nasihati. Ada penghiburan kasih, kita mesti menghibur, menguatkan. Kalau kita lihat ada jemaat yang punya masalah, punya pergumulan, topang dalam doa. Makanya saya sering kali bilang jangan cuma lip sync. Ya, jangan cuma ngomong doang, gue doain ya. Kalau ada orang ngomong tolong bantu doa ya, doain beneran doain. Saya sampai detik ini Bapak Ibu Saudara, sampai detik ini, setiap hari ada beberapa nama yang saya doain, saya sebut setiap hari. Jadi kalau ada orang ngomong Pak Sam doain ya, aku besok mau operasi atau aku besok mau apa-apa, saya doain sampai detik ini. Bapak Ibu Saudara, itu mesti ada. Saling nasihatin, ada persekutuan kasih, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Kemudian yang kedua, kita mesti apa? Ada kerendahan hati. Amin. Dan yang ketiga tadi apa Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga tadi apa? Miliki pikiran dan perasaannya Kristus. Kita mesti punya kerinduan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hati kita mesti penuh belas kasihan sama seperti Kristus. Ketemu siapapun Yesus itu hatinya penuh belas kasihan. Amin. Di dalam komunitas kita di sini, kalau semua ada jemaat yang punya pergumulan, yang punya masalah, kita mesti hati kita dipenuhi belas kasihan. Yuk kita doain dia yuk. Yuk kita topang dia yuk. Gitu. Hatinya penuh belas kasihan. Tapi yang keempat, dibutuhkan apa? Ketaatan. Ketaatan. Biarlah dalam hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang mau taat kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Ayo taati Bapak Ibu Saudara, ayo taati. Benar gak? Yuk kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau melalui hamba-Mu Rasul Paulus, kami diingatkan kembali. Untuk kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai tubuh Kristus. Bukan hanya kami tahu karunia-karunia masing-masing, tapi kami mau Tuhan membagikan karunia-karunia itu bagi orang-orang sekeliling kami. Dalam komunitas kami, dalam jemaat kami. Biar kami dapat saling mengingatkan, saling menasihati, saling menguatkan, saling membangun di dalam Tuhan. Demikian pula Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi kasih satu dengan yang lain. Dan Tuhan, biar kami memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kami memiliki hati yang mau dibentuk, hati yang mau diingatkan, mau dinasihati. Dan lebih dari itu, biarlah kami memiliki hati yang mau taat kepada Tuhan. Tuhan, biarlah ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga sebagai komunitas Kristiani, sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan,
kami boleh menjalankan fungsi kami sebagai organ Kristus dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan jemaat-Mu, berkati rumah tangga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan, pelayanan mereka, Engkau memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom saudara-saudara sekalian, kiranya kesejahteraan dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita simak beberapa rangkuman informasi untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Youth Sunday Service akan diadakan pada pukul 12 siang di gedung 52 lantai 2. Ibadah kali ini akan membahas tentang still. Kemudian pada hari Rabu, 31 Januari 2024, para wanita kembali diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di gedung 52 lantai 2. Ibadah WBI kali ini akan mengadakan acara khusus yaitu nonton bareng pada pukul 5 sore. Kemudian pada hari Kamis, ibadah doa kembali diadakan di gedung 35 pada pukul 4:30 sore. Pada hari Minggu, 4 Februari 2024, ibadah raya akan kembali dilaksanakan pada pukul 8 pagi di gedung 52 lantai 3. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang baperan atau berperan yang akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya. Dan ibadah kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian pada pukul 10 pagi, ibadah Abi akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang Tuhan yang hidup. Kemudian disusul pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Ko Acen dan akan membahas tentang Aim Higher, Shoot Farther. Second informasi untuk sepanjang minggu ini, kiranya informasi yang diberikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Samuel Pristiwanto yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dimanapun Tuhan tempatkan untuk Bapak melayani. Haleluya. Siapa yang menerima berkat pagi hari ini dengan penuh sukacita apa yang sudah disampaikan? Amin. Haleluya. Satuan tubuh Kristus, biar kita hambanya boleh berhenti berbicara, tapi biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita untuk semakin berbuah-buah dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan untuk mulia nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kami juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Ada, bisa angkat tangannya mungkin di bawah atau di atas. Bagi yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan penuh sukacita dan kami persilakan kembali untuk dapat. Jika belum mempunyai tempat ibadah tetap gereja, silakan untuk datang kembali pada minggu-minggu mendatang sesuai dengan jadwal yang sudah ditayangkan tadi. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita pada pagi hari ini. Kita akan memberikan 2 kali. Untuk yang ikut beribadah secara online dapat dengan memberikan persembahan melalui scan barcode dan juga ke rekening atau transfer ke rekening gereja yang ada di layar Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini Bapak, kami sudah diberkati melalui firman-Mu yang hidup Bapak, yang memulihkan setiap kami Bapak. Mungkin kami saat ini ada yang datang dengan pergumulan atau apapun itu, tapi kami percaya Bapak, Tuhan sudah menguatkan kami Bapak dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada saatnya Bapak pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami Bapak, biar Tuhan kami percaya Engkau telah terlebih dahulu memberkati setiap kami Bapak dengan berlimpah-limpah. Oleh sebab itu akan mengembalikannya Bapak dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Firman jadi manusia, amin. Diam di
Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Haleluya. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Amin. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kembali angkat hatimu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu setiap jalan. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memimpin rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini, baik melalui pujian penyembahan kami, melalui persembahan yang kami kumpulkan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, dan terlebih lagi melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar, biarlah itu boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, mengingatkan kami untuk kami menjalankan fungsi kami dalam kehidupan bergereja. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mari Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu satu persatu. Kehidupan mereka, rumah tangga mereka, Kau berkati. Segala pekerjaan mereka, kesehatan mereka, Kau berkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Kau buat segalanya berhasil. Demikian pula setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, apapun beban pergumulan mereka. Mari Tuhan, Kau topang mereka. Kau kuatkan, Kau teguhkan iman mereka.
Dan biar mereka boleh terus berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Sehingga mereka pada akhirnya boleh menyaksikan mukjizat demi mukjizat, kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan untuk gembala, wakil gembala, para pengurus yang ada, para tim gembala yang ada. Seluruh pelayan Tuhan di gerejamu tempat ini. Mari Tuhan kau satukan hati pikiran dan roh mereka di dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan ada kesatuan visi, kesatuan hati. Untuk membawa gerejamu ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan kau berkati setiap hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Apapun tugas tanggung jawab mereka, kau berkati mereka semua. Kami yakin dan percaya apapun yang mereka lakukan Tuhan tidak pernah pandang sia-sia. Engkau akan memakai mereka, Engkau akan memberkati mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan hati yang tetap setia kepada mereka. Karena Engkau sudah memberikan sebuah teladan bagaimana kami melayani. Oh Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Tuhan secara khusus untuk pesta demokrasi pada bulan depan Tuhan, tanggal 14 Februari. Mari Tuhan Engkau turut campur tangan. Siapapun yang terpilih biarlah mereka yang sungguh-sungguh memiliki hati takut akan Tuhan. Mereka yang terpilih sebagai presiden, wakil presiden, biarlah mereka yang sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk memajukan bangsa ini. Mau bekerja bagi bangsa ini. Dan Tuhan kami menyerahkan baik masa-masa kampanye, masa pemilihan maupun juga pasca pemilihan umum. Biarlah Engkau berikan kondisi yang kondusif ya Tuhan. Dijauhkanlah dari segala kerusuhan dan lain sebagainya. Dan biarlah Tuhan Engkau juga memberikan hikmat kepada KPU dan seluruh jajarannya Tuhan. Supaya proses pemilihan umum ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk saat ini untuk presiden, wakil presiden kami, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin. Engkau berkati kehidupan mereka, berkati keluarga, berkati dalam segala tugas tanggung jawab kepemimpinan. Engkau berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Berkati juga seluruh menteri kabinet yang ada, mereka yang di DPR, MPR, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, TNI Polri, lembaga-lembaga pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan kepada setiap mereka roh takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan, kebijakan yang diambil Tuhan, boleh sungguh membawa kemajuan bagi bangsa ini. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara Engkau yang merindukan berkat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Katakan amin pada setiap doa yang kau aminkan terjadi dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati engkau dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati engkau dalam rumah tanggamu. Allah mengurapi dan memberkati buah kandunganmu. Allah mengurapi dan memberkati rumah tinggalmu. Allah mengurapi dan memberkati setiap hal yang diperbuat oleh tanganmu. Dan kemanapun juga kakimu melangkah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dibuatnya segalanya berhasil. Turunlah kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kita, kasih dan pengampunan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta kasih dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, turun tinggal menyertai kehidupanmu, menjadikan kau sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam ketaatan dan kemenangan dari saat ini sampai Maranatha. Kristus datang kedua kalinya. Haleluya, mari yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Ajaib
Tuhan memberkati. Bapak Ibu tetap duduk dulu, terutama di lantai 2. Nanti keluar ruangan ini dengan mengikuti arahan dari Asher. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya.